Selamat pagi, selamat datang dalam acara kelulusan siswa-siswi kelas 6 SDK Penabur Sumarekon Bekasi. Tiap hari adalah lembaran baru. Di dalamnya kita menulis cerita yang unik dan seru. Terkadang kita tersenyum dan tersipu malu, namun sesekali kita menangis haru. Bagaimanapun cerita itu, hari ini kita merayakan karya Allah dalam perjalanan kehidupan siswa-siswi SDK Penabur Sumarekon Bekasi. 6 tahun lamanya kalian menempuh pendidikan di sekolah tercinta. Segala upaya kini berbuah. Tapi ingat, jangan lengah. Ini baru langkah pertama. Siapkan tenaga, giatkan usaha, pasrahkan dalam doa, dan bermimpilah setinggi kalian bisa. Ibadah kelulusan siswa-siswi SDK Penabur Sumarekon Bekasi secara online akan segera dimulai. Mari kita siapkan hati dan mengambil saat hening sejenak. Saat hening selesai, mari berdiri dan memuji Tuhan yang rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kita
syukur dan terima kasih untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapak, sebentar kami akan memulai acara graduation kami siswa-siswi kelas 6. Biarlah Tuhan yang akan menyertai dari awal hingga akhir supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan ya Bapak, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga ya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh memuji nama-Mu untuk menuntaskan acara graduation pada hari ini. Ampuni ya Bapa segala salah dan dosa kami. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku berbela-bela atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menyanyikan kidung pujian Di Hatiku Ya Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas perayaan yang boleh kami maknai tentang kelulusan
anak-anak SDK Penabur Sumarekon Bekasi, di mana mereka masing-masing boleh mensyukuri betapa dalam dan betapa indahnya kebaikan Tuhan yang memelihara mereka sampai sekarang ini. Terlebih ketika boleh dinyatakan lulus dan melanjutkan langkah pendidikan ke bangku yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama. Kiranya Engkau boleh menyertai mereka masing-masing di dalam mimpi-mimpi besar mereka dan di dalam iman yang boleh terarah pada Tuhan. Saat ini di dalam ungkapan syukur kami hendak hadir kepadamu Tuhan, memberi ruang kasih kami sehingga pemeliharaan Tuhan tetap diam atas kami. Demikian juga bagi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar karya Roh Kudus Tuhan memampukannya untuk dapat berkata-kata seperti apa yang Engkau mau. Maka berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami, karena kami rindu untuk mendengarkan sabda. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Saat ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul "Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu". Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Demikian bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca Alkitabnya dan merenungkannya dan melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Anak-anak dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya. Kebetulan tadi saya ngobrol sama ibu gurunya bahwa kalian 22 anak yang lalu, kalau masih ingat sekitar bulan Maret ya, ada kebaktian persiapan ujian. Di situ kalian menulis ada beberapa harapan-harapan di dalam kertas kalian. Lalu bagaimana? Masih ingat nggak harapan-harapannya apa yang sudah kalian tulis di kertas itu dan didoakan oleh Pak Pendeta saat itu? Kalau masih ingat, lalu ketika kalian sudah boleh ikut ujian begitu ya, dengan cara yang baru, rasanya ujiannya melalui pekerjaan yang jarak jauh gitu ya dan sebagainya. Lalu apakah kalian puas dengan hasil kerja keras kalian, yaitu nilai-nilai dan hasil kelulusan? Lalu bagaimana perasaan? Coba Pak Pendeta sih nggak dengar suara kalian ya, tapi jawab aja di dalam hati atau ngobrol sama papa mamanya yang ada di samping yang mungkin ikut kebaktian waktu itu. Lalu bagaimana perasaannya sekarang ketika kalian sudah dinyatakan lulus? Apakah gembira? Apakah sedih? Apakah biasa saja? Pasti beda-beda ya dari kalian. Ada yang gembira, iya lulus Pak Pendeta, tapi sedih karena aku gak berjumpa dengan teman-temanku untuk merayakan kelulusan bersama-sama. Ya, itu adalah perasaan yang kita alami sekarang. Saya suka cita Pak Pendeta karena saya boleh masuk SMP nih, seragamnya baru.
Udah bukan rompi merah lagi, tapi rompinya sudah biru kalau masuk penabur. Tapi kalau masuk sekolah negeri ya warnanya sudah putih dan biru sekarang. Tapi sedih Pak Pendeta, karena aku nggak bisa pelukan sama ibu atau bapak guruku yang ngajarin aku. Karena nggak boleh pelukan sekarang nih, karena kondisi yang terjadi. Atau biasa saja, Pak Pendeta udah pasti aku lulus deh. Aduh Pak Pendeta udah pasti aku bisa diterima di SMP yang baik. Itulah perasaan teman-teman masing-masing. Teman-teman, anak-anak dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca bagian Alkitab yang sangat menarik. Bicara tentang pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang judul perikopnya sudah terlihat, hendak mengajak jemaat di Filipi untuk memiliki semangat mengerjakan, untuk memiliki semangat tetap berpengharapan. Untuk mengerjakan apa? Keselamatan. Untuk mengerjakan apa? Hal yang baik di dalam imannya. Indah menurut saya ayat ini. Dan rasanya ini juga menjadi indah bagi kita dalam konteks sekarang ini. Oke, mungkin di dalam pendidikan kita senang karena dinyatakan lulus anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan ini. Tetapi secara kondisi, secara global, mungkin masih ada ketakutan, masih ada kebimbangan, masih ada kecemasan. Sampai kapan aku harus belajar di rumah misalkan? Sampai kapan aku nggak bisa berjumpa dengan teman-temanku untuk sekedar merayakan kelulusan ini? Sampai kapan aku nggak bisa pamit sama guruku? Mungkin kan ada ya yang nakal, ada nggak sih ibu bapak? Anak-anak ini yang nakal nih dari 22 mungkin ada kali ya? Ada aja lah biasanya tuh 1 atau 2. Biasanya nakal, gurunya ngomong apa nggak dilakuin, agak bandel gitu ya, sukanya ngobrol mulu di dalam kelas gitu. Tapi dia juga janji, tapi nanti kalau aku udah lulus kan perpisahan, aku mau salaman minta maaf sama ibu bapak guru. Gak bisa sekarang minta maaf coba, karena nggak ketemu sama ibu bapak gurunya. Jadi adalah kecemasan kita yang membuat kita bertanya-tanya. Mari kita masuk dalam teks yang menurut Pak Pendeta bisa menguatkan kita dan tetap menjaga kita untuk bersuka cita di dalam iman. Kalau kita mau melihat ayat yang dinyatakan oleh Rasul Paulus bagi kita, berbicara tentang belajar untuk memiliki pengharapan dan mengusahakan yang terbaik. Jadi kalau misalnya kita mau melihat ayat 12, ini bicara tentang tetap kerjakan keselamatanmu, jangan takut dan gentar. Jadi bicara tentang apa? Tetap konsisten untuk memberikan yang terbaik, jangan mudah untuk takut atau gentar. Karena kalau kita mau lihat bagian bawahnya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini mau mengatakan bahwa secara historis Rasul Paulus pernah bersama-sama dengan jemaat di Filipi. Tapi karena pelayanan Rasul Paulus begitu luas dan besar, dia tidak bisa selamanya ada di Filipi. Dan dia harus pergi ke jemaat lain, entah Roma, Galatia, Korintus, untuk mengerjakan pelayanan di sana. Dan dia harus berpisah dengan jemaat di Filipi, dan jemaat Filipi diajak oleh Rasul Paulus untuk memiliki kemandirian. Nah, pesannya Rasul Paulus bagus menurut Pak Pendeta. Tetap kerjakan, jangan takut, jangan gentar. Kamu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, berpisah dengan sekolah SD. Karena kalau SMP-nya di sini satu gedung nih, cuma beda lantai, tapi beda di SD. Jadi beda gurunya, beda pola belajarnya, beda strukturnya, beda kakak kelasnya nanti, dan beda segala sesuatu. Atau bahkan nanti mungkin, tapi kita harapkan enggak ya, di tahun ajaran baru bahkan masih bisa jadi belajar di rumah, tapi harapan kita enggak begitu. Tapi tentu akan ada banyak hal yang berbeda. Dan guru kamu, guru SD dan guru SMP pasti beda cara ngajarnya. Dan kita, paling tidak kamu secara khusus anak-anak, harus siap bahwa pola belajarnya nanti akan berbeda. Kalau di SD kamu, ayo dong
semangat di bagian ini, nggak bisanya kenapa ditemenin sama gurunya. Nanti kalau SMP belum tentu begitu, dan kita harus siap untuk menghadapi pola belajar yang berbeda. Pesan Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi itu juga bagus buat kamu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kalau misalkan punya kesempatan yang baru, bersyukurlah, berarti kamu dipercayakan tanggung jawab yang lebih baik. Tetapi kalau misalkan kok di SMP beda ya sama SD, ya pasti beda. Segala sesuatunya beda. Terimalah itu sebagai ajakan untuk membuat kita lebih bertumbuh, baik di dalam intelektualitas kita, terlebih juga di dalam iman. Seperti Rasul Paulus ngomong, tetap kerjakan, jangan takut, jangan gentar. Jadi kalau ada banyak perbedaan yang kamu alami, janganlah takut, janganlah gentar, tetaplah percaya untuk mengerjakan yang terbaik. Lalu kita lanjut di ayat 13. Kenapa kok Rasul Paulus ngomong begitu? Ngomongnya jangan takut, jangan gentar. Kita bisa mengerti karena di ayat 13 dikatakan begini, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Tandanya apa? Ketika kita beriman pada Tuhan, percaya sungguh, berdoa, setia, baca Alkitab juga, mendekatkan diri pada Tuhan, kita dikuatkan. Jadi Tuhan juga hadir dalam diri kita untuk memelihara kita melakukan yang terbaik. Jadi kenapa kita bisa nggak takut dan nggak gentar? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan itu menguatkan kita untuk mengerjakan yang terbaik. Termasuk dalam kondisi COVID-19 nih. Aduh, aku takut kapan selesainya ya. Daripada kita marah-marah karena biasanya bisa jalan-jalan, sekarang liburan di rumah aja. Mungkin ada yang udah merencanakan dari bulan Januari kemarin, nanti kalau lulus kita jalan-jalan ke sini, nanti kalau lulus kita jalan-jalan ke situ. Ya udah, buka TV-nya, konekin ke YouTube, jalan-jalannya di YouTube aja. Karena nggak boleh kemana-mana sekarang. Sedih, tetapi janganlah jadi gentar dan takut, jangan jadi kecewa berlebihan. Tapi seperti firman-Nya, Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Berdoa dong pada Tuhan, Tuhan maunya COVID ini cepet-cepet selesai deh, biar aku bisa kembali ke sekolah, bisa ketemu teman-teman, atau bisa jalan-jalan dan sebagainya. Tetapi sekarang kita diajak untuk bersama. Berdoanya jangan loyo, tetap terus berpengharapan. Nah, sehingga ayat 14 nih bagus nih, Pak Pendeta bacakan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayo, siapa yang kemarin disuruh belajar di rumah masih YouTubean, disuruh belajar bersungut-sungut? Tahu nggak bersungut-sungut itu apa? Males-malesan. Nanti aja deh, jangan sekarang, males nih. Ya, itu bersungut-sungut. Kata Rasul Paulus, kalau misalkan kita melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, nggak bersungut-sungut dong, tapi berani untuk melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kamu. Tandanya apapun yang kamu lakukan, ketika kamu beriman di dalam Tuhan, semuanya dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Indah kan? Jangan bersungut-sungut, begitu ya. Tetaplah lakukan yang terbaik. Sehingga kalau kita mau melihat apa sih semuanya ini tujuannya, untuk apa sih? Di ayat 15 bagian yang terakhir Pak Pendeta mau bacakan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Siapa di sini yang punya mimpi untuk menjadi orang yang sukses gitu ya? Siapa, coba angkat tangan. Pak Pendeta nggak bisa lihat, tapi Tuhan memberkati Bude yang angkat tangan ya. Siapa di sini yang punya mimpi besar gitu? Jadi mau jadi insinyur gitu ya, mau jadi arsitek gitu ya, mau jadi dokter dan sebagainya ya. Mimpi-mimpi atau cita-cita kalian. Prinsipnya, Pak Pendeta mau bacain aja dan jelasin sedikit. Kalau kita melakukan segala sesuatu seperti yang dikatakan di dalam ayat firman ini, kamu bisa dijadikan oleh Tuhan bagaikan bintang-bintang yang bersinar. Hebat ya. Bintang itu kan bisa terlihat dari manapun kalau dia sinarnya terang. Contoh ya, andai kata kamu malam-malam bisa lihat bulan. Kamu ada di Bekasi nih ya, saudara kamu
yang mungkin tinggalnya di daerah Jogja gitu ya, sama bisa lihat bulan yang sama. Jadi kalau puisi-puisi romantis, orang yang boleh pacaran gak sih anak SD? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti ceritanya mungkin orang tua kalian, papa mamanya. Coba lihat papa mamanya ya. Zaman dulu kalau pacaran LDR, handphone kan nggak semodern seperti sekarang, mungkin pakai surat. Jadi biasanya isi suratnya begini, Adinda, indah sekali ya, coba lihat ke atas langit, bukankah ada bulan yang sama yang kita lihat? Indah sekali puisi itu, romantis tuh. Coba lihat papa mamanya, ada nggak yang goda-godain pakai bulan ya? Tandanya apa? Pak Pendeta mau mengatakan kalau bulan itu terang, bersinar, bisa dilihat dari segala sisi, bahkan bisa dilihat dari benua yang lain, bahkan kalau misalkan pergeseran waktunya sama ya. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia ada saudara atau ada sepupu yang di Korea gitu ya, malamnya sama, bisa lihat bulan yang sama. Kenapa? Karena sinar terang bulannya bisa menerangi. Tandanya apa? Kalau kamu bisa melakukan yang terbaik bersama dengan Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan takut, tetaplah mengerjakan yang terbaik, tetaplah beriman dan percaya pada Tuhan, maka kamu akan dibuat menjadi bintang-bintang yang bersinar, bintang-bintang yang memancarkan terang keindahan. Jadi orang yang suksesnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain yang kamu pancarkan sinarnya untuk menjadi berkat bagi mereka. Sehingga di ayat 16 mau mengatakan untuk kita, maka berpeganglah pada firman kehidupan. Pada Alkitab nih, jadi kalau lagi liburan di rumah, ngapain dong Pak Pendeta? Kamu ini deh, buka di Tokopedia atau di Bukalapak, ada namanya Bible game. Jadi game Alkitab itu mainnya kayak ular tangga tuh. Ini promosi ya, nggak apa-apa lah ya, promosi ya sekali-sekali ya. Tapi itu jadi mainan untuk kalian. Bagaimana cara membaca Alkitab yang menarik dan tidak membosankan. Jadi kalau liburan jangan main Mobile Legends sama PUBG mulu. Kalau liburan jangan main point blank begitu ya. Bosan nanti. Mendingan kita main juga yang bisa memperkaya kehidupan beriman kita di dalam Alkitab. Sehingga apa? Firman-Nya ngomong begini, sambil berpegang pada firman kehidupan, aku dapat bermegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Indah sekali ya. Jadi firman-Nya mau ngomong apa? Ketika kita berpegang pada firman kehidupan, Alkitab, berpegang pada firman kehidupan, dekat pada Tuhan Yesus di dalam doa dan iman, maka engkau, demikian juga kita, tidak akan pernah sia-sia dalam bersusah payah dan dalam melakukan pekerjaan yang baik. Sehingga di dalam hidup kita, maka ada hal yang indah ketika kita melakukannya di dalam Tuhan. Maka semangatlah anak-anak yang terkasih, 22 anak di dalam kehidupan yang ada sekarang ini, tetaplah mengerjakan yang terbaik, tetaplah beriman, dan apa yang kau sudah lakukan dengan bersusah payah tidak sia-sia. Buktinya kamu belajar dengan baik, boleh lulus, puji Tuhan ya. Istirahatlah sejenak, boleh lah. Tapi nanti ketika sudah masuk SMP, belajarlah yang terbaik lagi. Istirahatnya kapan? Nanti pas Natalan, liburannya. Nah itu istirahat lagi, boleh, tapi kerjakanlah yang terbaik lagi. Jadi apa? Ketika kita mengerjakan yang terbaik, tidak pernah sia-sia. Demikian juga bagi orang tua, papa mama, tetap semangat walaupun kondisi pandemi ini belum selesai. Tetaplah berdoa dan percaya, karena di dalam iman yang setia, maka apa yang sudah kita lakukan tidak sia-sia. Semangat papa mama juga yang sedang berjuang ya, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta. Semangat bagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Bapak Ibu Guru yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Betapa indah firman yang boleh kami dengar saat ini Tuhan, yang menunjukkan kepada kami betapa penting dan berharganya ketika kami hidup di dalam Tuhan. Dari Filipi atau surat Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi, kami mengenal betapa pentingnya untuk tetap mengerjakan yang terbaik. Betapa pentingnya untuk tetap beriman pada Tuhan. Betapa pentingnya untuk yakin bahwa Allah Sang Penolong Agung tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami perlahan-lahan disadarkan dan diajak untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, Tuhan tetap memelihara kami dan tidak meninggalkan kami. Tetapi ajarilah kami Tuhan untuk mengerti, untuk memahami bahwa apa yang kami lakukan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan tidak pernah mengecewakan Tuhan dan juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapak, kami pun saat ini mau berdoa dan ikut tetap berpengalaman, terkhusus berdoa bagi sukacita yang boleh dialami oleh anak-anak Tuhan yang sudah lulus dari pendidikan di SDK Penabur Sumarekon Bekasi. Mereka 22 anak ini masing-masing kiranya boleh Tuhan urapi di dalam cinta kasih Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan untuk membimbing mereka melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya atau di sekolah menengah pertama, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh menyesuaikan diri, beradaptasi dengan pola belajar yang baru, dengan pola ajar yang baru juga, bahkan dengan kakak tingkat yang baru, bersama dengan guru-guru yang baru, agar mereka boleh memahami bahwa mereka sudah boleh masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Berarti mereka sudah dipersiapkan Tuhan untuk berhasil pula menyesuaikan diri di jenjang yang telah Tuhan tempatkan, sehingga mereka tidak pernah putus asa, mereka tidak pernah kecewa, mereka juga boleh belajar menerima apa yang terjadi di sekitarnya, sehingga perlahan-lahan belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka di dalam cinta kasih. Kami juga mau berdoa bagi sivitas akademik SDK Penabur Sumarekon Bekasi, baik guru-guru yang telah mengerjakan yang terbaik dan mengajar anak-anak yang terkasih, baik itu juga staf-staf yang lain yang juga terlibat untuk ikut serta dalam membuat proses belajar mengajar telah berhasil. Kami juga mau berdoa bagi setiap orang yang sudah terlibat di sekolah ini, sehingga mereka masing-masing boleh mengalami pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan di dalam semangat untuk memberikan ajaran yang terbaik bagi anak-anak, terkhusus bagi mereka yang boleh lulus di tahun ini. Tapi kami juga mau berdoa ya Bapak, agar sekolah ini SDK Penabur Sumarekon Bekasi maupun demikian juga dengan TK, SMP dan SMA di Kompleks Sumarekon Bekasi ini boleh mempersiapkan diri untuk memasuki tahun ajaran baru 2020 dan 2021 dengan kondisi new normal, sehingga kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru-guru dan staf semuanya boleh dipersiapkan dengan pola yang baru ini, agar mereka dapat membuat satu program, membuat satu pola yang juga dapat dipakai untuk menyesuaikan diri dengan pola new normal yang disuarakan oleh pemerintah untuk tetap beraktivitas tetapi ikut serta memutus penyebaran COVID-19 dan juga harus tetap mementingkan kesehatan diri. Ya Bapak, kiranya Engkau boleh memelihara dan memberi penyertaan sejati. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, baik pemerintah, TNI, Polri,
relawan, tim kesehatan, dan juga setiap masyarakat di Indonesia ini. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19, agar kiranya pemerintah dan seluruh warga masyarakatnya boleh terlibat secara aktif untuk memiliki kepekaan, kesadaran, dan kepedulian, sehingga tidak egois untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau atau sesuai dengan apa yang diingini oleh dirinya sendiri, tetapi sekarang dengan pola pikir yang baru, dengan pemahaman yang baru, bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, semua memiliki dampak dan semua memiliki konsekuensinya masing-masing. Sehingga dalam tatanan new normal kiranya ajari kami Tuhan untuk memiliki pemahaman sebagai warga masyarakat, untuk juga menyadari bahwa apa yang kami lakukan dapat berdampak, sehingga kiranya apapun yang boleh kami kerjakan adalah dampak-dampak yang baik, termasuk dalam semangat untuk memutus penyebaran COVID-19. Sehingga di dalam langkah-langkah hidup kami, maka hidup kami juga mendatangkan berkat, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kebaikan bagi kondisi di Indonesia. Ya Bapak, inilah doa kami. Kami sadari betul jauh dari kesempurnaan, tetapi di dalam iman dan di dalam pengharapan, kami mau percaya bahwa cinta kasih Tuhan memelihara kami. Oleh karena itu ya Bapak, kami mau menyatakan doa ini kepadamu di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, pencapaian besar dimulai dengan satu langkah sederhana. Kata kuncinya adalah berani. Berani melangkah, berani gagal, berani bangkit lagi, berani menatap ke depan. Kiranya mimpi-mimpimu menjadi nyata. Percayalah, Tuhan selalu beserta. Mengakhiri ibadah ini, mari berdiri dan menyanyikan Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Ku
Bagi setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan dan yang telah percaya pada Kristus Yesus, maka sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan dan percayalah bahwa cinta kasih Tuhan memeliharamu. Mari untuk sekarang ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan. Hadirin sekalian yang saya hormati dan kasihi, baik rekan-rekan pengurus, tenaga pendidik dan kependidikan BPK Penabur Jakarta, dan tentunya ibu bapak sekalian selaku orang tua dari peserta didik kami yang hari ini merayakan kelulusannya, dan adik-adik sekalian, di mana kalian hari ini merayakan keberhasilan usaha kalian, jerih payah kalian selama beberapa tahun sehingga hari ini bisa lulus dari jenjang SD. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karunia-Nya. Kita masih diizinkan untuk melakukan hal ini, walaupun semua harus dilakukan melalui teknologi. Selamat untuk kalian semua dan kejarlah terus cita-citamu sampai kamu mencapai impiannya. Untuk ibu bapak sekalian, saya ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, terutama terkait rencana strategi BPK Penabur Jakarta yang baru yang kami sebut sebagai Renstra 2020 sampai 2025, di mana kami melakukan perbaikan penyempurnaan strategi pembelajaran kami, di mana seperti kita ketahui dalam menyongsong era disrupsi 4.0 yang sekarang sudah terjadi, kami mempersiapkan perubahan untuk para peserta didik kami sehingga mereka mempunyai beberapa kompetensi atau kemampuan yang dianggap perlu dan bisa untuk mereka menghadapi era disrupsi tersebut. Yang pertama, mereka semua kami didik sehingga bisa menjadi seorang pembelajar sejati, yaitu yang disebut sebagai lifelong learner. Mereka perlu mau untuk selalu belajar, beradaptasi, dan menghadapi hal-hal yang baru, dan mereka siap untuk menghadapinya. Dan yang kedua, yang suka disebut sebagai kapabilitas atau kemampuan inti 4C, yang terdiri dari kemampuan seorang peserta didik untuk bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, dan juga mempunyai kreativitas yang tinggi dan juga mempunyai daya pikir yang kritis. Itulah yang dikenal dengan 4C. Tidak terasa sudah 3 bulan kita hidup bersama dengan wabah COVID-19 ini, dan BPK Penabur Jakarta terus-menerus memperbaiki dan menyempurnakan metode belajar di rumah atau yang kita suka kenal dengan home learning, sehingga di tahun ajaran yang akan datang, apapun yang pemerintah putuskan, kami akan selalu siap untuk melakukan yang terbaik untuk para peserta didik kami, baik home learning maupun hybrid learning.
BPK Penabur Jakarta juga sudah menyiapkan serangkaian protokol kesehatan yang sekiranya diperlukan andai nanti tahun ajaran depan kita sudah mulai kembali bersekolah atau yang tadi merupakan campuran antara belajar di rumah dan belajar di sekolah. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada kalian semua, para peserta didik kami, untuk melanjutkan pendidikan kalian ke jenjang berikutnya. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh orang tua, ibu dan bapak sekalian yang kami kasihi, sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami, BPK Penabur Jakarta. Dan jangan lupa, kita selalu ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Apapun yang mereka akan putuskan, kita akan ikuti. Dan selalu cukup makan, cukup vitamin, cukup olahraga, dan juga cukup beristirahat. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua ialah pesan dan kesan dari perwakilan orang tua siswa kelas 6. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus jika sampai saat ini kita masih boleh diberikan kesehatan serta diberikan kesempatan untuk berkumpul secara virtual di tengah pandemi ini. Saya selaku wakil dari orang tua murid kelas 6 SDK Penabur Sumarekon Bekasi mengucapkan terima kasih terutama kepada Mem Tebita selaku kepala sekolah beserta seluruh jajaran guru pengajar, wali kelas, serta staf yang ada di SDK Penabur Sumarekon Bekasi. Untuk segala bimbingan, dukungan, serta support kepada anak-anak kami sehingga dapat menyelesaikan studinya sampai di kelas 6 ini secara lancar tanpa gangguan apapun. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari para guru dan komunikasi yang luar biasa kepada kami selaku orang tua apabila ada sesuatu yang terjadi di sekolah sehingga tidak timbul kesalahpahaman antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Segala fasilitas yang ada di sekolah SDK Penabur Sumarekon Bekasi juga sudah sangat mencukupi untuk menunjang pendidikan anak-anak kami sehingga mereka dapat lebih semangat dan termotivasi dengan situasi suasana belajar yang cukup nyaman. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua murid, mami-mami, dedi-dedi yang sudah membentuk sebuah ikatan emosional yang berbeda karena kami juga mempunyai grup WA di mana kami selalu mendiskusikan, sharing segala sesuatu sehingga hubungan kami menjadi dekat meskipun secara virtual saja ya. Tapi begitu ketemu kami pun jadi seperti sudah kenal puluhan tahun. Terima kasih atas hubungan yang indah ini. Kiranya untuk kedepannya meskipun ada beberapa murid-murid kelas 6 yang mungkin tidak melanjutkan ke SMP Kristen Penabur Sumarekon Bekasi masih tetap dapat menjaga hubungan dengan baik. Terima kasih sekali lagi, kiranya acara hari ini dapat berjalan lancar sampai di akhir dan sampai bertemu. Yang terakhir, perwakilan dari siswa kelas 6. Selamat siang Bapak Ibu Guru, selamat siang Papa Mama kami yang tersayang, selamat siang teman-teman. Nama aku Jennifer Siti, saya mewakili teman-teman kelas 6 untuk menyampaikan terima kasih, pesan dan kesan untuk kalian semuanya. Tidak terasa sebentar lagi kami akan lulus dari sekolah dasar. Masih terbayang di benak kami bagaimana perjuangan kami selama menempuh tahun demi tahun sehingga kami mencapai ke kelas 6 ini. Kami sadar bahwa perjuangan kami selama tahun-tahun ini bukanlah mudah dan hanya bisa diperoleh dengan semangat dan kerja keras kita semua. Semuanya ini bisa terjadi karena dukungan papa mama kami yang tercinta, guru-guru yang kami hargai, dan juga karena teman-teman kami yang sudah menemani dan menyupport satu dengan lainnya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang telah memberikan pengajaran dan didikan kepada kami. Bukan saja ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kami, tetapi juga didikan sikap supaya kami selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan.
Terima kasih juga untuk papa mama yang sudah berjerih payah memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Saya juga mewakili teman-teman untuk meminta maaf kepada bapak ibu guru dan mama papa. Kadang kami tidak mendengarkan teguran atau nasihat sehingga membuat bapak ibu guru papa mama jengkel, emosi, dan marah kepada kami. Saya juga berpesan kepada teman-teman semua, terus bersemangat dan bekerja keras untuk masa-masa dan tantangan-tantangan yang akan datang di SMP nanti, agar perjuangan yang sudah kita lewati tidak sia-sia. Untuk teman-teman, meskipun ada beberapa yang tidak akan bersama kami lagi di jenjang SMP, marilah kita tetap membangun komunikasi yang baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih Papa Mama. Doakan kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang jauh lebih baik dan dapat meraih masa depan kami. Sekarang kita tiba pada saat-saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman kelulusan yang akan dibawakan oleh Ibu Talita selaku Kepala Sekolah SDK Penabur Sumarekon, Bekasi. Selamat pagi Bapak Ibu. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan keputusan Kepala Sekolah Dasar Kristen Penabur Sumarekon, Bekasi nomor 458 Bekasi DSB U/06/2020 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2019-2020 bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Guru pada tanggal 22 Mei 2020 tentang penetapan kelulusan peserta didik dan berdasarkan kriteria kelulusan siswa kelas 6, maka dengan ini Angkatan ke-1 SDK Penabur Sumarekon, Bekasi dinyatakan lulus 100%. Selamat kepada seluruh siswa dan orang tua. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, pada kesempatan yang membanggakan sekaligus mengharukan, kita akan bersama-sama menyaksikan pengalungan medali. Dalam hal ini diwakili oleh orang tua murid kepada para siswa. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan perolehan sertifikat muatan pelajaran berdasarkan hasil nilai rapot semester 2 siswa kelas 6. Pertama, untuk muatan pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti diraih oleh Cedric Kartawijaya. Untuk muatan pelajaran Pendidikan
diraih oleh Cedric Kartawijaya. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia diraih oleh pertama Adeline Maria Andita Seren. Yang kedua, Cedric Kartawijaya. Untuk muatan pelajaran matematika diraih oleh Adeline Maria Andita Seren. Untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam diraih oleh Cedric Kartawijaya. Untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial diraih oleh Cedric Kartawijaya. Untuk muatan pelajaran seni budaya dan prakarya diraih oleh Cedric Kartawijaya dan Jennifer Sidney. Untuk muatan pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan diraih oleh Adeline Maria Andita Seren. Muatan pelajaran bahasa Sunda diraih oleh Cedric Kartawijaya. Muatan pelajaran bahasa Mandarin diraih oleh Cedric Kartawijaya. Dan yang terakhir, muatan pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, Adeline Maria Andita Seren. Yang kedua, Cedric Kartawijaya. Yang ketiga, Seni Handoko Simanungkal. Selamat untuk seluruh anak-anak yang mendapatkan sertifikat muatan pelajaran. Untuk itu, kami juga akan umumkan perolehan piala bintang pelajar untuk siswa kelas 6 diberikan kepada Cedric Kartawijaya. Selamat kepada anak-anak sekalian yang sudah mendapatkan sertifikat muatan pelajaran maupun mendapatkan predikat sebagai bintang pelajar di kelas 6. Selanjutnya pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan perolehan piala Best Karakter tahun 2019-2020 untuk siswa kelas 6 diraih oleh Cedric Kartawijaya. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan perolehan juara 1, 2, dan 3 berdasarkan hasil nilai ijazah. Juara ketiga diraih oleh Seni Handoko Simanungkali, putra dari Bapak Doni Mosta Edward Simanungkali dan Ibu Hana Juliana Sinaga. Juara 2 diraih oleh Adeline Maria Andita Seren, putri dari Bapak Andi Panggabean dan Ibu Juwita Manurung. Juara umum diraih oleh Cedric Kartawijaya, putra dari Bapak Hartono Kartawijaya dan Ibu Ivon Kumalasari. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk putra-putri, selamat untuk anak-anak sekalian, dan selamat untuk Bapak Ibu orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Hai, apa kabar kalian? Kangen sekolah nggak? Ingat nggak hari pertama sekolah? Masih malu-malu untuk kenalan. Dan kemudian kita jadi teman selama bertahun-tahun. 4 tahun kita jalani bersama. Dari
dari kelas 3 sampai kelas 6. Sekarang nggak ada lagi ngobrol bareng, ngakak bareng. Dulu setiap hari aja ada bahan ketawaan. Tidak terasa sekolah dasar telah usai. Kita harus siap menahan rindu, merindukan hal-hal yang pernah kita lalui bersama. Kini nikmati saja waktu singkat ini. Meski momen perpisahan tanpa ada jabat tangan, peluk hangat, wajah merona, serta pekikan bahagia. Masih ada kepingan-kepingan kenangan yang terukir manis di ingatan. Mungkin mulai hari ini dan seterusnya, hari-hari pasti terasa beda. Tidak ada suara notifikasi chat yang berisik. Simpanlah kenangan kita dalam hatimu. Sampai jumpa. And suddenly, you know it's time to start something new and trust the magics of beginnings. Siapkah aku memasuki babak baru? Seragam putih biru, teman baru, pelajaran baru, momen unik dan seru yang menunggu. Senang, cemas, dan kadang ragu. Tak mengapa, asal jangan halu, sebab satu hal ku tahu, sungguh dia akan selalu sertaku. Anak-anakku, angkatan pertama lulusan SDK
Penabur Sumarekon Bekasi, saya mengucapkan selamat atas kelulusan kalian semua. Tangga di depan masih panjang. Kehidupan kalian masih akan dilalui dalam beberapa tahap lagi. Biarlah kalian selalu bersemangat, biarlah kalian terus belajar, berjuang menggapai cita-cita baik itu di jenjang SMP, SMA, S1, S2, bahkan S3. Meskipun acara ini tidak dapat berlangsung secara langsung, tapi saya percaya bahwa makna dari acara ini dapat kalian semua rasakan dan kelulusan ini akan tetap membekas di hati kalian. Di penghujung acara ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berlangsungnya acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dengan baik ya Tuhan. Meskipun kami tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya melalui gawai yang kami punya dan jaringan yang kami nyalakan, di mana-mana kami berada, kami dapat mengikuti dan dapat merasakan makna dari acara ini. Kami bersyukur atas kelulusan angkatan pertama SDK Penabur Sumarekon Bekasi. Kami berdoa untuk setiap anak ya Tuhan, biarlah mereka dapat terus berjuang untuk melanjutkan cita-cita mereka. Mereka terus bersemangat, mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan dan juga alumni-alumni BPK Penabur yang kami banggakan. Tuhan, kami secara umum mau berdoa untuk BPK Penabur di Jakarta, terutama di masa pandemi ini. Tuhan tahu segala kesusahan, segala kesulitan, halangan, rintangan yang kami alami. Biarlah kami secara keluarga dapat melalui ini bersama-sama ya Tuhan. Khususnya kami mau berdoa untuk SDK Penabur Sumarekon Bekasi dan Ibu Tabita Juanapri yang memimpin kami ya Tuhan. Biarlah kiranya di bawah kepemimpinan beliau, SDK Penabur Sumarekon Bekasi dapat terus maju dan dapat menjadi lebih baik lagi. Tuhan, Kau yang pimpin hidup kami, sertai kehidupan kami mulai dari saat ini sampai ke akhir penghujung hidup kami. Jikalau kami sebentar akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, Kau mau pimpin dan sertai ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung acara kelulusan siswa-siswi kelas 6. Kami, segenap guru dan karyawan SDK Penabur Sumarekon Bekasi mengucapkan selamat atas kelulusan siswa-siswi kelas 6. Tuhan Yesus memberkati. Angkatan pertama SDK Penabur Sumarekon Bekasi, selamat untuk kelulusan kalian. Terus semangat untuk meraih cita-cita kalian. Tidak usah bersedih walaupun kalian harus lulus di masa pandemi ini. Tuhan memberkati. Lihat mentari yang terbit di timur bumi, dengarkan kicau burung merdu yang bernyanyi. Tersenyumlah dan ucapkan semangat pagi, tandanya kau siap untuk memulai hari. Kejarlah mimpi tanpa berhenti, percayalah semua akan terjadi. Kamu bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Kamu bisa kalau kamu mau, cita-cita dan mimpimu setinggi langit. Lihatlah ke kanan dan lihatlah ke kiri, banyak sekali yang bisa kau pelajari. Kau ingat yang akan dengan hati, hari ini semua adalah bekal nanti. Kejarlah mimpi tanpa berhenti, percayalah semua akan terjadi.
setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Kamu bisa kalau kamu mau, cita-cita dan mimpimu setinggi langit. Halo anak-anak, ada sebuah pantun untuk kalian. Siang hari bermain rubik, sambil minum air pakai es. Untuk murid-muridku yang baik, selamat berpisah dan semoga sukses. Satu pantun lagi ya buat kalian. Hari Minggu bangun pagi, pergi ke kebun untuk membabat. Sampai jumpa lagi murid-murid kami. Semoga kedepannya semakin semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kamu bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Kamu bisa kalau kamu mau, cita-cita dan mimpimu setinggi langit, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Kamu bisa kalau kamu mau, cita-cita